Salam jumpa saudara, Amerika Serikat dan Iran belum menunjukkan tanda untuk mengakhiri perang. Di tengah upaya damai, kedua pihak saling unjuk kekuatan di laut dengan menangkap kapal-kapal yang terindikasi sebagai pihak lawan. Apakah sikap kedua belah pihak ini bakal membuat alot negosiasi yang sedang diupayakan? Sementara itu, Gedung Putih bilang Presiden Donald Trump masih menunggu tawaran Iran untuk mengakhiri perang. Sedangkan Iran enggan maju ke perundingan. Lalu mengapa Trump begitu bersabar menunggu Iran? Dua topik ini beserta informasi lainnya akan kami sajikan di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa, hari ini 23 April 2026. Setelah memamerkan rudal balistiknya, Iran kembali memamerkan kesiapan pasukan dalam menghadapi ancaman serangan Amerika Serikat. Dalam video yang dirilis kanal berita resmi milik pemerintah Iran, terlihat kunjungan pemimpin Angkatan Darat Iran, Brigadir Jenderal Qomar Haidari, ke sejumlah unit pasukan di wilayah perbatasan. Dalam unggahan itu disertai pula tulisan yang menyatakan pasukan Iran siap menghadapi pertempuran dengan pasukan musuh. Sebelum gencatan senjata berlaku, tentara Israel melakukan operasi ke infrastruktur Hezbollah di Dibin, Lebanon Selatan. Selama operasi, Israel mengklaim telah menghancurkan 70 target dan melumpuhkan lebih dari 20 pasukan Hezbollah. Militer Israel menegaskan akan terus menjalankan operasi untuk memperkuat garis pertahanan di Lebanon Selatan. Di tengah penyelesaian konflik di Timur Tengah, Iran klaim angkatan laut mereka menyita kapal-kapal di Selat Hormuz. Dalam video yang dirilis stasiun televisi negara Iran, sekelompok pria bersenjata yang menaiki perahu kecil mendekati sebuah kapal besar. Media Iran melaporkan ada 2 kapal yang dibawa ke Iran. Sementara pihak Gedung Putih menyatakan penyitaan tersebut tidak melanggar ketentuan gencatan senjata. Dalam keterangan yang dibacakan penyiar televisi pemerintah Iran, penangkapan kapal merupakan respons setelah AS sebelumnya menyita 2 kapal Iran saat pembicaraan gencatan senjata akan berlangsung di Islamabad. Angkatan Laut Iran menegaskan setiap tindakan yang mengganggu penerapan peraturan di Selat Hormuz serta bertentangan dengan prinsip pelayaran yang aman akan menghadapi tindakan tegas dan sesuai hukum. نیروی دریایی سپاه از توقیف 2 کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینودس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند. Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengatakan blokade laut Amerika Serikat terus berlanjut selama belum tercapainya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Trump memerintahkan marinir AS memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran meski gencatan senjata diperpanjang. AS klaim ada perpecahan di kubu Iran akibat perang dengan Amerika.
Yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. Setelah gagal pada upaya pertama pekan lalu, Pakistan masih mengupayakan perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pada Rabu kemarin, Perdana Menteri Pakistan bertemu dengan Duta Besar Iran di Islamabad untuk menjaga agar gencatan senjata yang rapuh antara AS dan Iran tetap berjalan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Pakistan menemui diplomat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat seiring upaya mewujudkan putaran kedua pembicaraan antara AS dan Iran. Kami ikuti pemberitaan dari Associated Press. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim negosiasi dengan Iran dapat dilanjutkan di Pakistan pada Jumat mendatang. Trump bilang itu mungkin ketika New York Post menanyakan laporan dari Islamabad yang mengindikasikan kemungkinan dimulainya kembali pembicaraan damai dalam 36 hingga 72 jam ke depan. Sementara Iran mengatakan akan kembali ke meja perundingan ketika kondisi yang diperlukan dan wajar terpenuhi. Hingga kini Amerika Serikat masih memperpanjang gencatan senjata tanpa persetujuan Iran. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan Donald Trump tidak akan menetapkan batas waktu untuk gencatan senjata terbaru dengan Iran. Leavitt mengklaim kartu-kartu untuk mengunci Iran sudah dipegang oleh Trump. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. Di tengah blokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran oleh militer Amerika Serikat, Menteri Angkatan Laut Amerika Serikat John Palin mengundurkan diri dari jabatannya. Pentagon tidak memberi penjelasan atas pengunduran diri yang mendadak ini. Saat ini Amerika masih memperpanjang gencatan senjata dengan Iran sembari memaksa Iran menuju meja perundingan. Sorotan berikutnya, pemerintah Indonesia mengecam adanya pemasangan spanduk dengan tulisan Rising Lion oleh pasukan Israel. Kemlu tegaskan penggunaan simbol dan propaganda militer di atas reruntuhan rumah sakit yang telah dihancurkan sebagai tindakan yang provokatif. Spanduk berbahasa Ibrani yang dipasang militer Israel di sisi timur laut gedung rumah sakit Indonesia di Gaza bertuliskan, "Lihatlah, suatu kaum yang bangkit seperti singa betina yang mengaum seperti singa jantan." Itu dipasang dalam rangka Hari Paskah Yahudi. Kejadian ini terjadi sekitar bulan awal April lalu. Tentara Israel masuk dan melaksanakan perayaan serta tarian di atas rumah sakit Indonesia. Menurut sumber lokal Mercy di Gaza, gedung RS Indonesia telah kosong dan tidak ada aktivitas. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia mengecam tindakan pasukan Israel yang mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan rumah sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Indonesia memprotes keras tindakan tersebut. Untuk mengecam dan memprotes hal tersebut, karena itu adalah satu, walaupun sudah diserahkan dari Merk Indonesia ke Palestina,
itu merupakan satu instalasi humanitarian yang tidak boleh dimasukkan dalam propaganda perang atau sebagainya. Jadi kita sudah menyampaikan keberatan kita. Thank you. Topik lainnya, Saudara, utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Paolo Zampolli, mengusulkan kepada FIFA untuk mengganti Iran dengan Italia di pagelaran Piala Dunia 2026. Usulan dipandang sebagai bagian dari upaya memperbaiki hubungan antara Trump dan Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni yang belakangan terlibat perselisihan terkait kritik Presiden AS terhadap Paus Leo ke-14 mengenai perang Iran. Sementara itu, Iran telah sepenuhnya siap untuk partisipasi tim sepak bola nasionalnya di Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat. Kami kutip dari Anadolu Agency, Zampolli mengonfirmasi telah mengusulkan kepada Trump dan Gianni Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya mengonfirmasi bahwa saya telah mengusulkan kepada Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino agar Italia menggantikan Iran di Piala Dunia. Saya orang Italia asli dan akan menjadi impian melihat Azzurri di turnamen yang diselenggarakan AS. Dengan 4 gelar, mereka memiliki prestasi yang cukup mendukung partisipasi mereka. Presiden FIFA Gianni Infantino memberikan jaminan terhadap timnas Iran tetap berpartisipasi di Piala Dunia. Pernyataan ini disampaikan saat berbicara di Forum Invest in America di Washington DC. Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan yang muncul akibat konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Infantino menegaskan komitmen FIFA untuk menjaga integritas kompetisi. Is the Iranian team coming? The Iranian team is coming for sure, yes. No we changes. hope that by then, of course, the situation will be a peaceful situation. As I said, that would definitely help. But Iran has to come. Of course, they represent their people. They have qualified. The players want to play. I went to see them 2 weeks ago. They were having a training camp in Antalya, and I went to see them. They are actually quite a good team as well, and they really want to play, and they should play. Sports should be outside of politics. Tetap bersama kami di tengah upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran unjuk kekuatan di laut dengan saling sandra kapal. Sesaat lagi kami kembali dengan informasinya. Penyitaan kapal bertuliskan Epaminondas oleh Angkatan Laut Iran menyita perhatian. Video yang dirilis Angkatan Laut Iran memperlihatkan pasukan bersenjata dengan penutup wajah dan mengenakan seragam memasuki kapal. Kapal yang disita kemudian dipindahkan ke perairan teritorial Republik Islam Iran. Dalam keterangan yang dibacakan penyiar televisi pemerintah Iran, menyebut penangkapan kapal adalah balasan atas penyitaan 2 kapal Iran oleh Amerika Serikat. Angkatan Laut Iran menegaskan setiap tindakan yang mengganggu penerapan peraturan di Selat Hormuz serta bertentangan dengan prinsip pelayaran yang aman akan menghadapi tindakan tegas dan sesuai hukum. نیروی دریایی سپاه از توقیف 2 کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. نیروی دریایی سپاه پاسداران در راستای کنترل هوشمند تنگه هرمز امروز صبح 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی و شناور متخلف اپامینودس که بدون مجوز و با انجام تخلف‌های مکرر و دستکاری در سامانه‌های کمک ناوبری و به مخاطره انداختن امنیت دریانوردی قصد خروج مخفیانه از تنگه هرمز را داشتند. Sebelumnya, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. Pentagon atau Departemen Perang Amerika menyatakan intervensi ke kapal MT Tiffany didasarkan dugaan kapal tersebut melakukan aktivitas ilegal terkait Iran. Sebelumnya, pasukan Amerika juga menyita kapal kargo Iran MV Toska. Amerika mengklaim kapal MV Toska telah mengabaikan peringatan saat mencoba menerobos blokade laut yang diberlakukan Amerika di Selat Hormuz.
Kapal perusak Amerika dilaporkan sempat mengeluarkan beberapa tembakan yang mengakibatkan kerusakan mesin kapal Tosca. Pengamat hubungan internasional dari Universitas Bina Nusantara, Tia Mariatul Kiptia, bilang agar negosiasi bisa berlangsung, maka Amerika Serikat harus berhenti memblokade kapal kargo yang terkait Iran. Karena balasan dari Iran dengan memblokade Selat Hormuz bakal lebih berpotensi mengganggu perekonomian global. Iran hanya menyebutkan tidak boleh dilewati oleh Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang dianggap pro terhadap mereka. Kan begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi ketika terjadi blokade oleh pihak Amerika Serikat, ya jadi akhirnya ini menimbulkan satu ketidakpercayaan Iran, dan Iran ragu kalau kembali ke perundingan itu tidak akan menghasilkan deal. Awal Islamabad mencoba approach terhadap Amerika Serikat, kemudian melakukan pembicaraan kedua belah pihak supaya Amerika Serikat tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan tindakan provokatif untuk menyerang kargo-kargonya Iran, kemudian mencoba untuk tidak intervensi terhadap pelabuhan Iran. Dengan kondisi demikian diharapkan Iran mau kembali ke perundingan. Tanda-tanda perdamaian Amerika Serikat dan Iran belum nampak. Alih-alih duduk di meja perundingan melanjutkan negosiasi yang sempat buntu, kini kedua negara itu justru saling kunci di Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi distribusi minyak dunia. Amerika Serikat saling unjuk kekuatan dengan menyita kapal-kapal dagang yang dianggap sebagai pihak lawan. Apakah sikap kedua belah pihak ini bakal membuat alot negosiasi yang sedang diupayakan? Saya akan diskusikan ini bersama dosen hubungan internasional FISIP Universitas Indonesia Agung Nurwijoyo dan pengamat intelijen dan militer dari Universitas Indonesia juga Stanislaus Rianta. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini, apa kabar? Baik, Mas. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Mas Agung, kalau kita tarik ke belakang 28 Februari momen konflik ini pecah di awal sampai dengan hari ini 23 April dan sekarang zonanya sudah main-main ke laut. Ini konteksnya makin jelas nggak sih perangnya ini, tujuannya buat apa? Ya, dalam hal ini kemudian kan kita melihat sekarang justru Hormuz itu menjadi epicentrum konflik ya. Ya, yang tadinya kita melihat konteksnya lebih banyak di darat, tapi kemudian kita melihat bahwa keberadaan Hormuz bagaimanapun juga ini punya dampak yang begitu signifikan. Ya, dalam konteks ini kan kita melihat dalam keberadaan Hormuz dia adalah punya sumbangsih 20% dalam konteks perdagangan global dan energi dan segala macamnya. Dan sekarang yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir, akhirnya ada kecenderungan untuk menggeser perangnya, konfliknya di dalam konteks maritim laut gitu ya. Dan kita juga akhirnya memahami bahwa siapa yang bisa menguasai Hormuz dia punya leverage geopolitik global yang jauh lebih besar. Dan tentunya hal ini kemudian menjadi satu hal. Karena buat ya gimana? Saya harus tahan dulu karena kita jeda sebentar, kita dengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu, baru kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Tetap bersama kami. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله
على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda umat muslim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Melanjutkan diskusi, Mas Agung, sorry saya salah tadi ya. Tadi Anda menjelaskan bahwa ini konteksnya sudah meluas ke area laut, zonanya sudah meluas di situ. Cuman kalau ditarik dari awal perang ini mencuat di tanggal 28 Februari sampai hari ini, targetnya jelas, tujuannya buat apa dilakukan perang ini atau malah masih abu-abu nih Mas? Ya, makin abu-abu Mas sebenarnya. Jadi bahkan kalau dalam konteks politik dalam negeri Amerika Serikat kan juga publik Amerika Serikat mempertanyakan tujuan Donald Trump ini melakukan serangan. Bahkan 68% masyarakat Amerika Serikat itu tidak yakin tujuannya kemudian pengen dicapai oleh Trump. Tapi kalau kemudian saya coba melihat dan menerka-nerka ya Mas, dengan kemudian sekarang intensi jalur laut ya, atau bicara tentang Hormuz menjadi satu target utama, artinya kan pertama ada intensi yang besar bagi khususnya buat Amerika Serikat untuk mengontrol jalur energi ya, dengan kemudian dia tetap bersikeras meskipun beberapa waktu yang lalu Iran sempat mau untuk membuka Hormuz, tapi di saat yang bersamaan Amerika Serikat tidak mau membuka blokade mereka atas Hormuz. Nah, yang kedua sebenarnya juga ini sebagai bentuk buat Amerika Serikat untuk melakukan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ya, karena memang keberadaannya, kalau pernyataannya versinya Trump kan sehari Iran rugi sekitar $300 juta karena sebagai akses Hormuznya kemudian ditutup. Dan yang ketiga ada upaya yang kemudian dilakukan Amerika Serikat dalam hal ini berupaya untuk mengisolasi Iran. Artinya memang dalam hal ini ada upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk terus menekan Iran, tapi di saat yang bersamaan ini juga sebagai satu bentuk sinyalemen untuk meningkatkan eskalasi. Ini kan kalau kemudian dalam hukum internasional kita menamakan ini sebagai diplomasi koersif yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dan hal-hal ini sebenarnya akhirnya memang tinggal menunggu insiden-insiden besar untuk masuk ke perang yang jauh lebih luas. Tapi dalam hal ini kita melihat bahwa aksi retaliasi yang terbatas juga dilakukan Iran ya, kalau kita melihat dalam beberapa fenomena terakhir ini Mas. Pak Stanis, kalau konteksnya sekarang sedang gencatan senjata walaupun konteksnya juga ini tanpa persetujuan dari Iran, tapi saling blokade, saling melakukan sandra di area laut ini masih dilancarkan AS lalu dibalas oleh Iran. Sesungguhnya AS ini betul-betul hanya serius untuk melakukan ancaman ini dalam tanda kutip di laut, atau lagi ada momen persiapan di tengah gencatan senjata yang mereka bikin sendiri tanpa batas waktu? Ya, gencatan senjata kan tidak boleh tampak lemah ya. Akan berbahaya ketika sedang perundingan, kemudian salah satu pihak akan tampak lemah. Makanya biasanya di dalam momen gencatan senjata itu pihak-pihak itu menunjukkan kekuatannya supaya nanti ketika berunding tidak ditekan atau berunding mereka dirugikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau kita melihat suatu teori ancaman itu terjadi dengan adanya kerentanan dari pihak lawan. Nah, kalau kerentanan itu salah satu unsur kerentanan adalah daya tarik. Daya tarik ini sekarang berpindah. Kalau dulu ketika perang, Amerika pertama kali mengatakan bahwa urusan nuklir. Dan ketika sekarang berpindah ke Selat Hormuz. Nah, sebenarnya ketika perang, kalau Amerika benar-benar melakukan perangnya itu di darat, serangan darat melalui entah pendaratan pantai atau melakukan dengan operasi Linut, itu kan banyak kerugian di Amerika. Karena Iran siap di situ. Makanya ini Amerika sengaja menggeser ke Selat Hormuz. Jadi tadi kalau Pak Agung mengatakan epicentrum, kalau kami di disiplin intelijen mengatakan ini center of gravity-nya sekarang Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu menjadi daya tarik luar biasa karena selain itu memang menjadi urat nadi energi dunia 20%. Di situ kan sebenarnya kepentingannya banyak sekali di situ. Yang menguasai Selat Hormuz pasti juga akan mendapatkan keuntungan banyak.
Tapi sebenarnya kan Iran juga diuntungkan dengan situasi ini. Iran juga bisa melakukan bisnis baru, tarif baru terhadap perlintasan Selat Hormuz, walaupun ini mungkin dianggap oleh banyak pihak ini ini jalur internasional, tapi secara de facto kan memang Iran yang menjadi pihak yang menjadi yang bertanggung jawab keamanan di situ. Jadi sebenarnya dalam suatu kejadian itu yang pertama kali bisa kita lakukan sebenarnya adalah istilah siapa yang diuntungkan dari peristiwa ini. Jadi kalau pertempuran darat itu akan merugikan banyak pihak. Makanya dengan pertempuran ke laut itu Amerika merasa diuntungkan, tapi Iran juga lebih diuntungkan. Iran akan lebih diuntungkan, minimalisir korban, kemudian Iran juga menguasai medan di situ. Ada ranjau bawah laut, nanti ada juga drone bawah laut, dan walaupun secara statistik Iran kalah dalam persenjataan, tapi secara taktik saya yakin Iran lebih menang. Jadi menguasai Selat Hormuz itu penting bagi Iran dan penting bagi Amerika. Kalau kemudian ada yang mengindikasikan apa jangan-jangan ini gencatan senjata yang tanpa batas waktu ini dibikin sama AS biar mereka juga sambil siap-siap untuk melakukan serangan lebih luas di jalur darat, makanya sembari dilakukan serangan juga ke wilayah laut, Pak Stanis. Ya, itu ada asumsi seperti itu juga. Tetapi kalau kita melihat gertakan-gertakan Amerika Serikat itu dari pertama itu nggak terwujud, nggak terbukti. Mau melakukan pendaratan pantai nggak terbukti, padahal marinirnya sudah siap. Mau menerjunkan pasukan Linut 82 sudah siap, tapi juga tidak terjun-terjun. Sekarang mau melakukan penguasaan Selat Hormuz, hanya blokade saja, jadi blokadenya itu kan di jalur luar yang di dekat di bawah Oman. Tapi nggak terbukti juga gitu loh. Karena apa? Kalau Amerika benar-benar melakukan ini, nampaknya dampaknya cukup signifikan bagi Amerika. Akan banyak kerugian bagi Amerika. Sehingga yang terjadi sampai saat ini sebenarnya adalah aksi-aksi sporadis, gertakan-gertakan yang mungkin kayak uji coba bahwa Iran bisa takut. Nah, ini kelemahan Amerika adalah Amerika itu tidak mengetahui seberapa besar kekuatan dan apa saja senjata dari musuh. Dalam teori klasik Sun Tzu, kalau kita mau memenangkan pertempuran, maka kita harus mengetahui lawan kita siapa. Nah, ini Amerika nampaknya tidak mengetahui karena Iran serba tertutup. Berperang dengan lawan yang tidak kita ketahui identitasnya, tidak kita ketahui resource-nya, itu perang buta, itu berbahaya sekali. Dan nampaknya Amerika sedang menghadapi ini sehingga berganti-ganti strategi. Mas Agung, dengan gencatan senjata yang tidak ada batas waktu ini dan sepihak juga dibuat AS, ini bacaan Anda lagi mengejar momentum apa sebetulnya AS ini sekarang? Ya, yang paling penting sebenarnya Mas, salah satu halnya Amerika Serikat ini kan juga menghadapi tekanan domestik yang begitu kuat ya. Kalau kemudian kita melihat bahwa kita tidak bisa memungkiri bulan November akan dilakukan pemilu setelah di Amerika Serikat. Artinya tekanan domestik sebenarnya juga memberikan satu sinyalemen Donald Trump membutuhkan satu legitimasi yang membuat dia diyakini sebagai pemenang perang. Nah, problemnya adalah sekarang bagaimana kemudian Donald Trump melakukan strategi untuk membuat yang namanya Iran ini tunduk seperti itu. Nah, problem besarnya adalah sampai sekarang mereka juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Stanis ya. Ini banyak yang kemudian kesannya adalah coba-coba, tapi yang kemudian kita bisa bilang bahwa di saat yang bersamaan berbagai macam upaya yang dilakukan Amerika Serikat ini sebenarnya dia berupaya untuk mendapatkan satu bentuk legitimasi bahwa dia menjadi pihak yang dominan dan dia menjadi pihak yang dianggap sebagai pemenang perang itu sendiri. Karena tadi ya legitimasi domestiknya Trump ini secara di Amerika Serikat jatuh, termasuk juga kalau kita lihat dalam konteks approval rate-nya Trump seperti itu. Itu satu. Yang kedua, tentu juga tekanan internasional semakin tinggi sebenarnya juga terhadap Amerika Serikat. Yang kita lihat sejauh ini kan memang Trump seolah-olah berjuang atau melakukan perang ini sendiri plus dengan Israel tentunya. Tapi dalam konteks sekarang Israel ketika kapalnya kemudian diserang oleh Iran, Israel cenderung tidak melakukan tindakan retaliasi serupa dalam konteksnya Hormuz, karena memang yang namanya Israel juga dia menghitung juga kalau kemudian melakukan retaliasi dalam konteksnya Hormuz, cost-nya juga sangat besar seperti itu. Nah, yang menarik memang yang kemudian strategi kemudian dilakukan oleh Iran. Apa yang kemudian Iran lakukan ini kan sebenarnya low cost tapi high impact gitu ya.
apa yang kemudian dilakukan oleh Iran ternyata memberikan dampak dalam konteks Hormuz, apalagi ini sudah bicara dalam sebagai jalur energi global seperti itu. Nah, artinya memang tekanan yang diberikan oleh Amerika Serikat ini tetap punya intensi sebenarnya berbicara dengan Iran dalam konteks perundingan, tapi yang dilakukan oleh Amerika Serikat di saat yang bersamaan ini seperti strategi Mad Men ya kalau zamannya dulu Nixon ya, jadi dia berupaya menciptakan satu strategi yang membuat Iran tuh sedikit banyak bingung di satu sisi dia menginginkan perundingan, tapi di sisi yang bersamaan aksi eskalasinya terus kemudian dilakukan, dan itu saya lihat ini sebagai satu hal yang kemudian dilakukan oleh Amerika Serikat. Ditambah lagi konteksnya Pak Stanis, 30 negara nih lagi ngumpul di Inggris untuk membahas, mendiskusikan gimana nih caranya bisa Selat Hormuz ini bisa normal lagi, perdagangan dunia bisa lancar lagi, nggak ada efek yang lebih luas saat kedua belah pihak AS Iran malah memperluas zona perangnya ke wilayah laut. Menurut Anda pertemuan itu bakal ngaruh nggak, atau malah ya udah ini akan berhenti di pembahasan saja di atas meja? Ya, menurut saya yang bisa menekan Donald Trump untuk akhirnya menghentikan perang itu internal. Jadi tekanan ekonomi Amerika, kemudian tekanan politik itu justru bisa menghentikan perang, karena Donald Trump akan menghadapi pemilu selah. Dan saya kira Donald Trump sekarang sedang mencari exit strategi dari perang Iran ini tanpa dia kehilangan muka, tanpa dia nanti kehilangan pendukung dari Amerika. Makanya dia kan berkali-kali mengatakan telah memenangkan perang. Yeah. Saya sudah berkali-kali menduga kan ini pasti akan ada perpanjangan jeda, dan nanti jedanya tanpa batas waktu. Sebenarnya ini kan bukti mau angkat kaki dari Iran, tetapi tanpa dipermalukan. Jadi jeda. Nah, untuk menjaga supaya tidak dipermalukan kan selain tanpa ada batas waktu, dia tetap menjaga eskalasi bahwa dia adalah negara kuat dan dia menguasai wilayah ya dengan beberapa tindakan-tindakan seperti melakukan blokade atau nanti melakukan aksi-aksi yang sporadis, itu supaya Trump tidak dipermalukan oleh masyarakatnya. Jadi ini sebenarnya tanda-tanda bahwa sebenarnya ini adalah exit strateginya dari Trump, tapi dia tidak mau kelihatan bahwa dia kalah. Nah, terutama dengan negara-negara 30 negara di Eropa, ya ini mereka akan menekan sebenarnya. Tapi saya melihat tekanan yang penting sebenarnya bukan apa Amerika. Ini negara-negara Eropa itu kan tidak mempunyai sikap yang jelas ini, hanya diam kan, karena membela Amerika juga. Nanti Iran juga bisa bertindak, membela Iran juga Amerika nanti bertindak. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah negara-negara Eropa itu dalam jangkauan rudal Iran. Iran mempunyai rudal dengan jarak sekitar 4.000-5.000. Sementara jarak Iran ke negara Eropa itu sekitar 3.000 km. Jadi kalau misalnya negara-negara Eropa itu nanti membantu Amerika, Iran sudah siap menekan tombolnya. Dan ini tentu akhirnya membuat negara-negara ini ya wait and see saja. Paling tekanan lain yang supaya perang ini selesai. Nah, kita sepakat sebenarnya dalam sebuah konfrontasi seperti ini, dalam sebuah perang, kita sebenarnya tidak membela A atau B. Yang kita bela kan perdamaian untuk kemanusiaan. Yeah. Itu yang kita tekankan itu. Ada juga punya pandangan yang sama, Mas Agung. Posisi 30 negara yang lagi ngumpul di London ini akan jelas posisinya menekan atau justru malah abu-abu? Tapi jawabnya nanti, kita jeda dulu ya. Tetap di Kompas TV. Melanjutkan diskusi Mas Agung, dengan rencana 30 negara bakal menggelar meeting di London membahas pembukaan Selat Hormuz ini punya pengaruh yang cukup dalam atau justru ya tidak akan membawa dampak apa-apa juga soal Selat Hormuz terutama? Ya, problem besarnya adalah negara-negara Eropa itu dalam beberapa waktu terakhir itu tidak satu suara ya Mas ya, perihal masalah rencana operasi di Hormuz. Relatif hanya 2 negara yang mereka setuju untuk dilakukan operasi multinasional, tapi itu di luar dari skemanya NATO, yaitu Inggris dan Prancis. Tapi negara-negara yang lain seperti halnya Jerman, Spanyol, Italia secara keras menyatakan bahwa ini bukan perang kami, ini adalah perangnya Amerika Serikat. Nah, tapi juga yang kemudian harus dipahami bahwa sikap Eropa ini kan hari ini adalah sikapnya lebih menunjukkan otonomi strategisnya Eropa. Dia kecenderungannya adalah berbeda dengan Eropa dahulu yang kecenderungannya adalah mengikut Amerika sebagai aliansinya. Nah, sekarang kecenderungannya gayanya agak berbeda seperti itu. Karena yang perlu juga difahami bahwa
dalam logika politik selalu kita memahami tidak ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan yang abadi. Ketika sudah bicara kepentingan yang abadi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya walaupun Eropa tidak bisa kita pungkiri dia terdampak dari penutupan Hormuz, tapi ketergantungan Eropa terhadap akses energi dari Hormuz itu tidak sebesar wilayah Asia. Nah, ketika memang ada kepentingan yang besar, maka kemudian kita akan melihat respon cepat yang diberikan negara-negara Eropa dalam konteks Hormuz ini sangat berbeda dengan respon cepat Eropa terhadap isu Selat Bab el Mandeb atau wilayah Laut Merah. Waktu itu sekitar tahun antara 2023 sampai 2025 itu ada operasi besar yang dilakukan oleh Eropa bersama dengan Amerika Serikat dinamakan dengan operasi Protective Guardian. Itu perang terhadap kelompok Houthi karena memang mereka sangat terganggu dengan gangguan Houthi di wilayah Laut Merah. Tapi kembali lagi ke poin utama perihal masalah Hormuz, hal-hal yang tadi saya jelaskan itu memberikan satu sinyalemen bahwa ya sikap Eropa ini cenderung tadi ya abu-abu tentu dalam konteksnya Hormuz karena memang tidak semua negara punya suara yang sama dalam konteks ini Eropa perihal masalah Hormuz seperti itu. Nah, tapi dalam sisi yang bersamaan kita akan melihat bahwa pertemuan di Eropa itu bisa menjadi satu pertemuan yang sifatnya signifikan dan penting dalam konteks menekan sikap Amerika Serikat. Ya, karena bagaimanapun juga dengan otonomi strategis yang dimiliki oleh Eropa menginginkan bahwa perangnya harus terdeeskalasi karena bagaimanapun juga walaupun Eropa tidak tergantung yang begitu besar lebih dalam konteks energi tapi juga kan dalam konteks hal yang lain Eropa pun terkena juga dampaknya ketika tindakan Amerika terkait dengan penutupan Hormuz seperti itu. Anggap skenario terburuknya Pak Stanis ini perangnya eskalasinya makin tinggi bahkan pecah kalau sekarang kita lihat dramanya baru saling sandra menyandra kapal, kalau kemudian efeknya akan lebih luas perang Iran dan AS ini di wilayah laut, kekuatan laut masing-masing ini sejauh mana Anda menggambarkannya? Ya kalau misalnya pecah terus sebentar ya ada yang kalah itu, misalnya pecah terus kemudian ada yang kalah selesai itu mungkin dampaknya tidak besar, tidak banyak, tidak menimbulkan dampak kepada semua negara di dunia ini. Tapi kalau situasinya terus situasi yang seperti ini, yang gantung, tetapi ada serangan-serangan, tapi terus diblokade itu yang berbahaya sebenarnya, dampaknya kemana-mana. Nah, arahnya memang nampaknya seperti itu, jadi nampaknya ada karena jeda tanpa batas waktu, tapi akhirnya muncul sistem baru di situ, sistem baru yang terkait keamanan Selat Hormuz. Apakah itu nanti menguntungkan Iran atau menguntungkan Amerika, tapi kalau nanti ada sistem baru terkait pelayaran di Selat Hormuz, ini merugikan dunia, terutama merugikan bagaimana transportasi minyak dan logistik lainnya yang dapat melewati situ. Nah, ini tidak akan berhenti, tidak akan selesai kalau misalnya tidak ada intervensi dari lembaga yang lebih besar. Sementara Amerika selalu mengklaim bahwa dia paling besar dan dia ya seperti itu sifatnya Donald Trump kan. PBB harusnya turun tangan untuk minimal mengawasi. Jadi sebaiknya memang negara-negara ini mundur dari Selat Hormuz, kemudian ada lembaga independen yang mengawasi Selat Hormuz supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak entah itu Iran atau Amerika untuk membuat sistem baru di situ. Tapi kalau kemudian, sorry saya potong Pak, kalau kemudian konteksnya adalah pertahanan laut masing-masing, AS dan Iran secara kekuatan lautnya apakah imbang atau ada yang condong lebih kuat di antara dua negara ini? Perang itu tidak hanya ditentukan dengan senjata, sementara Amerika mesti menang secara alutsista menang, tetapi Iran itu secara taktik menang dia. Dan dia mempunyai kekuatan-kekuatan lain yang tidak dimiliki Amerika. Nekat misalnya, ideologi nekat. Dia bisa menabrakkan kapal-kapal kecilnya ke kapal-kapal Amerika yang lebih besar. Ini kan tidak diperhitungkan oleh Amerika. Jadi kalau hanya senjata saja, alutsista, Amerika menang. Dia global air power nomor 1, sementara Iran nomor 15. Tetapi kalau misalnya di sisi lain, Iran itu tuan rumah di situ. Dia sangat memahami situasi. Dia tahu celah-celahnya di mana dan dia punya masyarakat yang secara ideologis siap untuk berperan. Sementara Amerika, masyarakat tidak semua setuju, bahkan di Kongres dan lain-lain itu mengatakan itu perangnya Trump bukan perangnya Amerika. Jadi ini plus minus. Tetapi Iran diuntungkan, situasinya diuntungkan untuk Iran. Sementara Amerika karena dia datang ke situ, dia pasti kalau ini perang lebih banyak merugikan Amerika daripada Iran.
Oke, Mas Agung, ngomong-ngomong soal kepentingan yang sudah Anda singgung tadi, ini semua akan tergambar di perundingan jilid 2 yang kabarnya kata Trump akan terjadi pada Jumat di Islamabad, Pakistan. Kalau kemudian konteksnya sudah seperti sekarang ini, apakah soal konteks pelabuhan, pengamanan zona laut ini akan jadi tambahan butir kesepakatan lain yang bakal ditambah di perundingan itu, dan sejauh mana proyeksi Anda kata sepakat bakal terjadi di perundingan jilid 2 ini? Kalau kemudian kita berpikir bahwa dalam satu pertemuan itu akan terjadi comprehensive deal, tentu itu lumayan berlebihan ya Mas ya. Maksudnya dalam konteks ini adalah itu sesuatu hal yang kalau kemudian kita flashback ke pertemuan tanggal 10-11 saja pada bulan April, 15 poin proposal Amerika Serikat berhadapan dengan 10 proposalnya Iran itu sangat sulit untuk kemudian dicapai titik temu ya. Kalau kemudian didorong sekedar ada partial deal, saya pikir ini masih ada ruang-ruang untuk disepakati perihal masalah partial deal. Tapi sebelum akhirnya kita berbicara pertemuannya, ini kan semua hal bisa terjadi dan berubah dalam konteks hitungan jam ya. Kita melihat dalam beberapa hari terakhir saja, rencana awal ada pertemuan di hari Senin atau Selasa, di detik-detik akhir Iran tidak jadi mengirimkan perwakilannya, karena memang dalam konteks menuju proses perundingan yang kemudian juga tidak kalah menentukan adalah bagaimana kemudian intensi kedua belah pihak untuk menurunkan tensi konfliknya ya. Yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir yang membuat pihak Iran juga cukup memunculkan sikap distrust gitu terhadap Amerika Serikat adalah salah satu aspek yang paling penting adalah itikat Amerika Serikat untuk meneruskan blokade terhadap Irannya ya, dalam konteks Hormuz, blokade lautnya. Tentu buat Iran ada aspek keadilan yang dia inginkan untuk sama-sama ketika kedua belah pihak ini untuk maju ke meja perundingan. Saya pikir ini jadi poin yang akan terhitung sebelum pertemuan kalau kemudian akhirnya dilakukan di hari Jumat. Baru kemudian ketika bicara dalam pertemuan nantinya ya, tentu partial deal dalam konteks Hormuz saya pikir itu justru menjadi topik utama ya ketika berbicara tentang perundingan perdamaian. Tapi yang jadi poin adalah kemungkinan untuk partial deal. Yang kedua tentu Iran menginginkan juga adanya konsesi ya, bisa jadi dalam hal masalah Hormuz dan sanksi dan seterusnya. Tapi intinya adalah sebenarnya kedua belah pihak ini butuh waktu masa untuk cooling down ya, karena bagaimanapun juga baik buat Iran maupun Amerika Serikat, mereka pun sebenarnya juga sebagai pihak yang menerima dampak juga dari dinamika perang yang sudah terjadi semenjak 28 Februari. Baik, Mas Agung, Pak Stanislaus, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan perpanjangan gencatan senjata sepihak terhadap Iran. Sementara Iran bersiaga jika sewaktu-waktu Amerika menyerang. Ulasannya sesaat lagi. Amerika Serikat mengumumkan perpanjangan gencatan senjata secara sepihak terhadap Iran. Kali ini tanpa batas waktu. Seharusnya gencatan senjata sebelumnya berakhir pada 22 April 2026. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku masih menunggu Iran kembali ke meja perundingan dan menyetujui syarat Amerika Serikat agar perang selesai. Meski demikian, Trump kembali menebar ancaman ke Iran. Trump bilang siap kembali membom Iran jika perundingan putaran kedua tak berjalan lancar. Ini kali kedua dalam sepekan Trump menyampaikan narasi akan membombardir Iran di tengah masa gencatan senjata sepihak oleh Amerika Serikat. I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with, but we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely.
merespons ancaman Trump. Iran memastikan siap membalas jika Amerika Serikat dan Israel kembali membombardir mereka. Militer Iran menegaskan pembalasan terhadap agresi lanjutan oleh Washington dan Tel Aviv akan lebih keras. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. Komitmen itu terlihat saat militer Iran memparadekan rudal balistik kepada warga mereka di Teheran. Warga Iran yang tumpah ruah ke jalan meneriakan yel-yel anti-Amerika dan slogan-slogan anti-Israel. Dalam pawai itu, sejumlah pasukan militer pun membawa senapan serbu bergaya Kalashnikov di atas rudal yang menyerupai rudal balistik Qadar. Jenis rudal Qadar punya kekuatan melepaskan bom tandan yang akan menyebabkan puluhan hingga ratusan bom kecil ke area yang sangat luas. Iran telah beberapa kali menggunakan rudal Qadar ini untuk menyerang Israel dan aset-aset Amerika Serikat di Timur Tengah. Saat bersamaan, situasi di Selat Hormuz juga membuat konflik di Timur Tengah kian pelik. Trump tetap memerintahkan marinir Amerika Serikat memblokade kapal dari dan menuju pelabuhan Iran, meskipun gencatan senjata diperpanjang. Gedung Putih Amerika Serikat mengklaim Iran kehilangan 500 juta dolar atau setara 8,5 triliun rupiah. AS juga mengklaim Iran mengalami perpecahan internal akibat perang ini. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. Dosen ilmu politik Universitas Udayana Evata Filomeno Borromeo Duarte menilai Trump memperpanjang gencatan senjata untuk menghindari serangan Iran ke wilayah Teluk, lokasi sejumlah basis militer AS. Tapi lebih dari itu, ia menilai Trump sengaja mengulur waktu untuk menekan Iran secara ekonomi melalui blokade di Selat Hormuz di tengah produksi minyak Iran yang semakin menipis. Amerika tahu bahwa batas dalam produksi minyak Iran itu sampai tanggal 26 April. Ketika nanti tanggal 26 April ya tidak banyak minyak yang akhirnya diproduksi secara masif, otomatis banyak yang depleted karena banyak yang berair begitu ya. Nah ini kan tanda bahwa mereka ingin adanya salah satu kerusakan secara masif dalam operasi-operasi yang sudah dilakukan baik dalam operasi ekonomi dan juga bagaimana Iran itu memproduksi minyak sampai saat ini. Dan mereka bisa saja memperpanjang atau menahan dan mereka tahu bahwa ini adalah salah satu algojo terbaik mereka, yaitu memainkan waktu. Pakar geopolitik dan keamanan Wibawanto Nugroho menganalisis dinamika perang AS dan Iran semakin tak pasti dan mengkhawatirkan saat Iran masih memblokade Selat Hormuz. Wibawanto melihat ketegangan di perairan Teluk Persia melebar ke wilayah Indo-Pasifik di mana posisi geografis Indonesia terletak di tengahnya. Karena ini sudah melebar ke Indo-Pasifik gitu. Ya, ini menjadi concern saya. Kalau sudah melebar ke Indo-Pasifik ya, Indonesia itu di tengah kalau di dalam perspektif Indo-PACOM tuh dari US Indo-Pacific Command ya. Di itu ada kekuatan nuklir, semua kekuatan nuklir ada di situ, minus Israel aja, semua yang lain ada di situ. Dan dari 13.000 arsenal nuklir itu kan mayoritas berarti dari Indo-Pasifik. Nah ini menjadi concerning. Dan choke point satu lagi dari 9 choke point utama di dunia setelah Bab el Mandab, setelah Suez, Bab el Mandab dan juga Hormuz ya itu Selat Malaka. Gitu ya. Jadi kita harus aware sekali gitu dari segala aspek nih Indonesia harus position strateginya. 20 April lalu, militer Amerika Serikat menahan kapal tanker MT Tiffany di perairan Samudra Hindia. AS mengklaim operasi ini bagian dari penegakan sanksi maritim global terhadap jaringan yang diduga mendukung Iran. AS beralasan kapal tersebut beroperasi di bawah sanksi internasional dengan kategori kapal tanpa kewarganegaraan.
Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengklaim bertanggung jawab mengawasi operasi di Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM bertanggung jawab atas Selat Hormuz. 18 April lalu, kapal perang Amerika Serikat USS Miguel K. juga terdeteksi berada di perairan timur Belawan Sumatera Utara, melintasi Selat Malaka. Menteri Luar Negeri Sugiono bilang, kapal AS lewat Selat Malaka adalah hal biasa dalam tataran Freedom of Navigation Patrol atau FONOPS. Patrol ini melibatkan kapal perang atau pesawat militer yang melintasi perairan bersengketa untuk memastikan akses terbuka bagi perdagangan dan pergerakan militer global seringkali di Laut Cina Selatan. Kapal perang Amerika Serikat ada di Selat Malaka kan banyak mengkhawatirkan adanya eskalasi juga banyak. Nah, ini gimana? Saya kira mereka biasa ya patroli di kawasan. Ada yang namanya Freedom of Navigation Patrol kan. Itu bukan baru kok, bukan sesuatu yang baru. Kalau yang Pentagon baru rilis 20 jam lalu, mereka ada di Selat India ambil kapal tanker yang gonta-ganti bendera, itu katanya ada kepentingan Iran juga. Nah nanti kalau misalkan itu ada di wilayah-wilayah laut kita tuh komunikasinya gimana pada dengan Pentagon sejauh ini? Kalau masalahnya itu belum pernah terjadi, jadi kita nggak tahu. Ketua Komisi 1 DPR fraksi PDI Perjuangan Utut Adianto bilang, tak perlu khawatir atas aktivitas kapal Amerika Serikat yang melintasi Selat Malaka. Kata Utut, keberadaan kapal AS itu bukan dalam konteks berperang dengan Indonesia. Yang jelas mereka tentu tidak memerangi Indonesia. Satu. Yang kedua, kita alhamdulillah negara kita tidak dalam posisi bermusuhan dengan siapapun. Ini yang kita bersyukur. Dan yang ketiga, kalau memang melintasi tentu nanti mereka sejauh ini tetap harus meminta izin kalau melintasi wilayah. Jadi kalau kekhawatiran dia melakukan manuver atau apa pendudukan terhadap kita, tentu itu kekhawatiran berlebihan. Tetapi kalau Cina melihatnya dari sisi yang lain, yaitu duel of superpower. Paling enggak ini proksinya masih war of mind. Tak sependapat dengan Kemlu dan DPR, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini, melihat ini jadi bagian dari strategi Amerika Serikat untuk menguasai urat nadi jalur maritim perdagangan dunia, tak hanya di Selat Hormuz, tapi juga Selat Malaka. AS merancang strategi ini untuk membatasi pengaruh Tiongkok dalam perekonomian dunia. Dalam konteks strategis administrasi Trump, ini blokade Hormuz ini kan tidak berdiri sendiri. Dia itu adalah gabungan dari manifestasi maritime choke point dominasi Amerika Serikat dengan teori Mahan. Jadi dia ingin apa? Amerika itu sekarang ingin menguasai urat nadi tujuan dunia, urat nadi milik dunia. Kita lihatnya begini, jangan lepas cuma Iran. Kita lihat ya ancaman Trump sejak 2025 terkait mengambil kendali terusan kanal. Lalu sekarang Hormuz diblokir ya kan, atau ingin terus memblokade Hormuz. Nah yang ketiga, bagaimana dengan Indonesia MDCP kemarin? Walaupun memang betul kita punya UNCLOS, kita punya AKRI, mereka boleh melewati kapal perang dan lain dan sebagainya. Tapi kita mesti paham ini tuh ada strategi terintegrasi dari misalnya strategi economic coercion, naval interdiction, dan alliance building untuk mengamankan 3 choke point kunci yang saya sebut tadi. Panama dan Malaka di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat, strategi ini dirancang untuk menguasai jalur vital dunia karena persaingan ekonomi dunia utamanya antara Cina dan Amerika Serikat. Sementara itu, Qatar yang menjadi salah satu sekutu AS di kawasan Teluk mendukung perpanjangan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran jika pembicaraan yang dimediasi Pakistan gagal menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak. Qatar juga menyerukan penutupan Selat Hormuz berakhir dan menyebut terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak dan memantau situasi secara cermat. التي أودت بحياة الكثير من الأشقاء هناك في لبنان وأدت إلى نزوح أكثر من 1 مليون من الأشقاء في لبنان. طبعا نحن رحبنا بأن يكون هناك وقف لإطلاق النار واعتبرنا هذا خطوة أولية في إطار خفض التصعيد وأكدنا ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والبناء عليه وأن كل هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار يجب أن لا تمر دون وقفة دولية واضحة ونحن نأمل طبعا أن يسهم الإعلان. Pasca AS mengumumkan gencatan senjata sepihak, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Duta Besar Iran Reza Amiri Moghadam di Islamabad.
Pertemuan ini jadi upaya Pakistan menjaga peluang negosiasi Amerika Serikat-Iran. Pakistan dan sejumlah negara yakni Turki dan Mesir masih berupaya membuka peluang negosiasi AS-Iran Jilid 2 meski Iran tak kunjung mengirimkan delegasinya. Selain sejumlah negara itu, Guru Besar Hubungan Internasional St. Petersburg University Rusia, Koni Rahakundini menilai Tiongkok dan Rusia juga terus memainkan perannya dalam upaya mediasi dan negosiasi dalam perang AS dan Iran. Jadi Beijing ini menurut saya dia diam-diam melakukan the facilitator behind the scenes gitu. Jadi itu sangat menarik. Dan jangan lupa Rusia ya, saya sampai mengambil catatan di sini biar saya nggak lupa. Rusia itu coba udah Rosatom, Direktur Alexei Likachev menyatakan bahwa dia menyatakan kesiapan membantu relokasi uranium Iran. Dan ini artinya Rusia sudah lebih maju, satu langkah lebih maju ya, karena sudah jelas ya, melihat isu uranium, pengayaan uranium yang sudah bisa mencapai 90% di beberapa aspek, itu menjadi isu sangat krusial sehingga menawarkan bagaimana kalau dipindahkan ke Rusia. Jadi bukan saja memainkan peran di Dewan Keamanan, tapi sudah further ke arah lebih konkret, misalnya pengamanan uranium dan pengayaan nuklir. Akankah mediasi dan diplomasi dari sejumlah pihak akan mampu membuat Amerika Serikat dan Iran bersedia mengakhiri perang secara permanen? Atau salah satu pihak akan menarik pelatuk lebih dulu dan mengobarkan kembali pertempuran? Nanti usai jeda, Audrey Chandra akan membawa Anda pada diskusi kedua di Sapa Indonesia Malam. Amerika Serikat mengklaim ada perpecahan internal di pihak Iran antara kelompok garis keras dengan kelompok pragmatis. Tetap di Kompas TV. Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Gedung Putih menyebut perpanjangan gencatan senjata diberikan untuk menunggu proposal atau tawaran dari Iran dalam perundingan nanti. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, bilang Trump memberi ruang bagi para pemimpin Iran untuk menyusun proposal baru untuk perundingan nanti. Leavitt klaim saat ini ada perpecahan internal di pihak Iran antara kelompok garis keras dengan kelompok pragmatis. Amerika akan menunggu sebuah proposal utuh dari pihak Iran. Selama menunggu, gencatan senjata dengan Iran dipertahankan, tetapi blokade laut dan operasi ekonomi Fury tetap dilanjutkan. We are. As you all saw yesterday, President Trump announced an extension of the ceasefire. He's maintaining and generously offering a bit of flexibility to a regime who has been completely tarnished because of Operation Epic Fury. There's obviously a lot of internal division. This is a battle between the pragmatists and the hardliners in Iran right now, and the president wants a unified response. And so as we await that response, there's a ceasefire with the military and kinetic strikes, but Operation Economic Fury continues. And the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. Hingga kemarin, Iran belum memastikan melanjutkan perundingan dengan Amerika Serikat. Dalam wawancara di stasiun TV Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Bakai menegaskan belum ada keputusan final apakah Iran akan hadir atau tidak dalam perundingan di Islamabad. Salah satu alasannya karena Iran menilai Amerika terus melakukan pelanggaran gencatan senjata. Salah satunya adalah blokade laut dan penyitaan kapal-kapal Iran oleh pasukan Amerika. تا الان که من خدمتتون هستم میتونم عرض بکنم که تصمیم نهایی اتخاذ نشده برای اینکه شرکت بکنیم یا نکنیم. دلیلش هم روشن هست. این به منزله بی تصمیمی نیست. دلیل این وضعیت این هست که ما با پیام‌های متناقض، رفتارهای ضد و نقیض، وزیر محترم امور خارجه توییتی زدن و اعلام کردن که در همون قالب ایران تعهدات خودش رو انجام خواهد داد. خب واکنش طرف مقابل چه بود؟ واکنش این بود که بله خیلی تشکر میکنیم از ایران، اما ما به محاصره دریایی ادامه میدیم. خب محاصره دریایی میدونید هم طبق حقوق بین الملل یک عمل خلاف هست و هم نقض صریح تفاهم آتش بس بود. در ادامهش تعرضی که به کشتی تجاری ما صورت گرفت.
Saudara, gencatan senjata diperpanjang. Gedung Putih menyebut untuk memberi ruang bagi Iran menawarkan proposal baru. Amerika juga menyatakan ada perpecahan internal dalam Iran. Sementara Iran menegaskan belum ada keputusan akhir soal perundingan dengan Amerika Serikat. Lebih lengkapnya kita ulas proses negosiasi AS dan juga Iran bersama pendiri Sinergi Policies, Dina Praptora Harjo. Mbak Dina, malam. Selamat malam Mbak Audrey, pemirsa. Dan hadir juga ada dosen International Institute for Islamic Studies di kota Qom, Iran, Qasem Muhammadi. Mas Qasem, selamat malam waktu Indonesia. Ya, selamat malam. Oke, saya mau nanya dulu ke Mbak Dina. Mbak Dina, kira-kira perundingan Amerika Serikat dan Iran kan sampai sekarang ini belum jelas nih ya. Gencatan senjata memang sudah ditambah waktunya, tapi belum jelas nih perundingan kedua ini kapan. Sebenarnya apa sih yang sedang berlangsung saat ini antara Amerika dan juga Iran? Pertama, kalau dilihat perkembangannya, Amerika Serikat pada dasarnya kehabisan pilihan ya. Presiden Donald Trump kehabisan pilihan, dan pilihan terakhir sampai dia mendapatkan konsolidasi dukungan juga di dalam negeri adalah untuk memperpanjang gencatan senjata. Beberapa catatan di menit-menit terakhir sebelum scheduling di Islamabad, ada pengumuman bahwa komposisi di Department of War itu juga mengalami perubahan. Jadi sejumlah orang dipecat ya, petinggi di bawah Pete Hegseth, dan di situ juga menggambarkan bahwa ada dorongan yang mungkin tidak mulai terpecah ya di dalam tubuh Department of War di Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari proses di Kongres, itu juga tekanannya ternyata semakin besar ya untuk mengambil hak Trump untuk melakukan war. Dan terakhir nanti perang ini harus diputuskan untuk ya atau tidak go on itu di tanggal 1 Mei. Jadi strategi yang tepat untuk waktu antara sekarang sampai tanggal 1 Mei itu pastinya masih dipikirkan oleh Trump dan belum ada jalan keluar. Itu sebabnya menurut saya akhirnya Trump memilih untuk berhitung dan menahan diri juga itu. Nah, tapi kan juga Trump menyebut nih kalau Amerika Serikat sedang menunggu proposal dari Iran begitu ya, tadi lewat Caroline begitu. Nah, pertanyaannya Mas Qasem, kalau dari Iran sendiri responnya apa ketika Amerika ini menunggu proposal dari Iran? Ada respon dari Iran? Ya, kalau Iran sudah umumkan bahwa kalau proposal kami itu pas proposal tahap pertamanya perundingan itu ada 10 syarat, 10 poin yang disebutkan di surat itu, dan itu disepakati sebagai kerangka untuk perundingan itu disepakati oleh Amerika Serikat dan diumumkan Pakistan dan diumumkan juga Trump di akun X-nya dia. Tapi ketika mereka sampai ke Islamabad, mereka umumkan bahwa ini nampaknya itu yang berjalan dalam perundingan tahap pertamanya, bahwa mereka menolak kerangka itu. Dan setelah itu kita melihat bahwa beberapa kali dan dalam berbagai bentuk gencatan senjata itu dilanggar oleh Amerika Serikat. Masalah Lebanon masih diserang hampir setiap hari. Juga blokade itu diletakkan atas pelabuhan-pelabuhan Iran itu yang dengan jelas melawan gencatan senjata itu. Dan juga baru-baru ini beberapa hari yang lalu itu beberapa kapal atau tanker Iran itu juga disita oleh Amerika Serikat, dan Iran sudah umumkan bahwa tidak akan ikut dalam perundingan apapun kalau itu tidak dihentikan pelanggaran-pelanggaran macam itu. Tapi Mas Qasem, ini kan di Amerika Trump juga menyebut bahwa ada perpecahan internal di dalam Iran. Apakah itu betul sedang terjadi di dalam Iran sendiri? Saya tidak bisa temukan waktu di sejarahnya revolusi Islam Iran itu di mana pemerintah sendiri dan juga masyarakat sama pemerintah bersatu begini. Ini di dalam Iran itu persatuan luar biasa kita bisa temukan baik dari sisi pemerintah dan militer dan juga masyarakat. Oleh karena itu bisa kita dianggap sebagai satu lagi bohongan lagi dari pihak Amerika Serikat, khususnya dari Trump yang diumumkan bahwa kalau
itu sudah dihitung berapa bohongnya Trump itu, dan mereka bilang bahwa itu hanya 3% pernyataannya Trump itu benar dan 97% itu bohong, dan itu termasuk itu. Berarti di Iran sendiri masih solid begitu ya, tidak ada perpecahan begitu ya? Tidak ada, alhamdulillah semuanya satu. Oke, Mbak Dina kembali lagi, kalau tadi Mas Kasem bilang tidak ada tuh perpecahan seperti yang disebutkan oleh AS. Nah, sementara juga tadi di Amerika Serikat sendiri terjadi pergantian pemain ya dari bawahan Trump sendiri. Nah, sebenarnya apakah ini alih-alih juga bagi Amerika Serikat karena ada yang mungkin tidak mendukung Trump di dalam internal sehingga harus diganti, makanya keluarlah justru menuding sebaliknya Iran yang tidak kompak di dalamnya? Betul sekali. Kalau menurut saya, dengan berkurangnya dukungan pada Donald Trump, dan itu semakin hari semakin nampak ya, bukan hanya di kalangan masyarakat yang indikatornya itu dari survei-survei di mana angka ketidaksetujuan kepada Trump itu meningkat terus. Sekarang popularitas Trump itu hitungannya sudah minus ya, dan minusnya itu jauh sekali kalau dibandingkan waktu dia pertama kali naik sebagai presiden. Turunnya sampai 50 poin. Jadi betul-betul terendah sepanjang sejarah. Jadi kalau bicara soal di Kongres dan dia masih bergantung pada Kongres, kenyataannya ternyata satu strategi yang dilakukan oleh partai oposisi, Partai Demokrat, untuk terus mendorong war power resolution, gagal sampai 5 kali nih, sejak dari Februari sampai sekarang, 5 kali diajukan, 5 kali juga masih kalah Demokrat dalam pemungutan suaranya, tetapi selisih suaranya semakin hari semakin dekat. Hari terakhir kemarin itu hanya tinggal 1 selisih suara saja. Jadi artinya kalau mereka terus bertekad untuk mengambil keputusan agar menghadang ya Trump ini dari segi dukungan politik, maka tidak mustahil sebenarnya Trump harus menarik pasukan dari Timur Tengah dalam kurun waktu 60 hari lagi ke depan. Jadi paling tidak sampai terakhir bulan Juni ya 2026. Jadi kalau saya lihat sih Trump itu dalam posisi mencoba last minute gitu ya, sebelum periodenya ini habis di bulan April, untuk dia paling tidak mendesak si Iran untuk melakukan deal lah gitu kan. Makanya sekarang Amerika terkesan melunak nih. Kalau dibilang melunak mungkin speechless aja sih. Mungkin speechless. Jadi kalau dibilang melunak saya kira dalam hati mereka juga belum ya. Itu yang menarik adalah bahwa hari ini juga mulai dilakukan pertemuan lagi ya antara Lebanon dengan Israel, antara ambasador atau duta besar Lebanon dan Israel saling berjumpa di Washington DC dan berusaha untuk mencari solusi yang lebih netral di situ. Kemarin Uni Eropa juga melakukan pertemuan seputar Gaza, Palestina, dan Israel. Jadi isu Israel ini bisa mulai diambil alih gitu ya, mulai dipisahkan dan mulai dicari solusinya. Ini perkembangan yang menarik menurut saya. Jadi Amerika Serikat juga dalam posisi sebenarnya sudah terbukti ya, tidak mampu menyelesaikan triple konflik ini. Konflik yang dia mulai dan sampai hari ini justru yang ada bikin kepala pusing sendiri. Oke, ini kan baru-baru saja tadi beberapa jam lalu kami juga mendapatkan informasi bahwa Trump klaim rencananya nih hari Jumat akan bertemu kembali melakukan perundingan di Pakistan. Apakah Iran akan hadir dalam pertemuan perundingan kedua, Mas Kasem? Anda mendengar soal itu? Ya, kalau sebagaimana yang saya tadi katakan, Iran sudah umumkan posisinya bahwa kami itu tidak akan ikut dalam perundingan apapun kalau langgaran-langgaran terhadap gencatan senjata itu tidak dihentikan. Dan yang kita bisa melihat dari perkembangan Timur Tengah, perkembangan khususnya di Teluk Persia, itu nampaknya satu penipuan lagi dari pihak Amerika Serikat, dan nampaknya mereka menyiapkan diri untuk menyerang lagi Iran, dan oleh karena itu Iran juga sudah siapkan dirinya untuk melanjutkan perjuangannya terhadap agresor itu.
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kalau Iran ini masih belum setuju untuk kembali ke meja perundingan tahap 2, Mbak Dina. Pertanyaannya kira-kira apa hal yang bisa membuat gencatan senjata ini kemudian memang benar-benar sudah selesai, artinya perang sudah tidak ada lagi. Apakah itu possible atau enggak? Usai jeda ya Bapak Dedimu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam, melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya. Kalau Amerika ini masih menunggu proposal dari Iran, sementara Iran nampaknya juga menolak segala bentuk negosiasi. Pertanyaannya apa yang kira-kira bisa membuat AS Iran ini bisa bertemu, Mbak Dina? Pertama, Amerika Serikat sendiri harus sampai di satu titik ya di bawah Presiden Donald Trump menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, deal-nya itu cuma satu, menjaga kedaulatan Iran, mengakui kedaulatan Iran, dan bicara lebih jangka panjang soal stabilitas di kawasan. Iran saya kira dalam posisi sudah punya tekad yang sangat kuat ya untuk mengubah tatanan superpower manajemen tata kelola di kawasan Timur Tengah. Tidak lagi dia mau dikucilkan, tidak lagi dia mau diisolasi sebagai satu negara, dan untuk itu dia akan mencoba menekan selama mungkin Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat tadi kembali ke time frame-nya ya, time frame yang sedang dimainkan beberapa pihak ini di luar dari Amerika Serikat. Amerika Serikat itu dalam time frame yang sangat pendek ya, ketat sekali. Mereka akan mengalami kesulitan yang sangat besar sebenarnya Donald Trump itu untuk sejumlah hal. Pertama, di dalam negeri inflasi itu sudah luar biasa mengkhawatirkan. Dengan harga minyak bumi yang sekarang itu ternyata tidak semudah minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya, di mana harga minyak itu bisa turun ketika ada ceasefire atau gencatan senjata. Sekarang kecenderungan pasar adalah selama blokade itu masih berlangsung dan juga tidak ada duduk bersama solusi yang diterima oleh Iran, maka dianggapnya situasi masih jauh dari pasti. Sehingga harga minyak itu masih bisa merangkak naik terus sampai ke angka 120. Itu sebabnya sejumlah bisnis, itu sektor terutama aviasi ya, kita sudah lihat banyak yang berguguran itu di Eropa. Bukan cuma 1-2 jalur yang tutup, sampai 20.000 jalur gitu kan. Penerbangan jumlah penerbangan. Jadi ini satu tekanan yang sangat berat untuk para sekutu Amerika Serikat dan ekonomi global pada umumnya. Di Teluk kita juga lihat bahwa kalaupun Amerika Serikat masih terus mengeluarkan statement yang keras, itu risikonya sangat tinggi sebenarnya karena Iran sudah siap siaga juga untuk menghadang dan melakukan serangan balasan yang setimpal. Jadi kalau saya lihat Iran sepertinya akan konsisten dengan posisi tidak akan menjadi inisiator dari serangan, tetapi kalau dia diserang atau proksinya diserang. Jadi ibaratnya Iran lagi jual mahal juga ya Mbak Dina? Lagi jual mahal, betul, lagi jual mahal. Dan tinggal sedikit lagi lah untuk membuat Amerika Serikat itu betul-betul bertekuk lutut gitu ya. Jadi Qatar, Kuwait, Bahrain, 3 negara di Teluk yang ekonominya kecil dan sangat bergantung pada impor, sangat bergantung pada Hormuz, Selat Hormuz. 3 negara ini sudah diambang bangkrut. Jadi kalau itu sampai terjadi, tentu risikonya sangat buruk ya untuk kawasan. Kemudian kalau saya sebagai orang Indonesia berpikirnya juga soal lapangan kerja ya. Lapangan kerja di Timur Tengah itu kan penting juga untuk orang Indonesia. Jadi selain soal energi, pangan, kemudian inflasi harga, ketidakpastian ekonomi, yang harus kita antisipasi adalah ketiadaan lapangan pekerjaan dalam waktu yang lama ini. Oke, Mas Kasem, kalau tadi Mbak Dina, kalau tadi ibaratnya Iran ini sekarang lagi jual mahal, Mas Kasem. Tapi satu sisi kan kalau kita lihat juga Iran juga sedang menyita kapal-kapal yang berada di Selat Hormuz yang diindikasi ini merupakan kapal Israel. Pertanyaannya sekarang ini Iran sedang melakukan apa kalau begitu? Ya, sebagaimana yang pemirsa terhormat sudah ketahui, ada beberapa kapal atau tanker Iran yang disita oleh Amerika Serikat, dan Iran pada waktu itu Iran janji bahwa dia akan balas, dan kemarin itu kita dapat informasi bahwa ada 3 kapal yang mau masuk ke Selat Hormuz, dan itu mereka mematikan radar mereka dan juga memalsukan identitas mereka.
mereka diperingatin bahwa harus keluar dari sana. Mereka tidak peduli, dan oleh karena itu ada 2 yang disita, 1 ditembak dan lari dari sana. Iran sudah umumkan bahwa tidak boleh, kalau evakuasi itu tidak boleh macam dulu. Sekarang sudah habis mekanisme yang dijalankan di Selat Hormuz ini. Iran selama 47 tahun sebelumnya, walaupun menguasai Selat Hormuz itu, tapi tidak dimanfaatkan oleh Iran itu, dan itu menyebabkan Iran rugi. Dan 2 perang minimalnya, 2 perang selama 9 bulan yang lalu itu dijadikan untuk Iran. Oleh karena itu Iran sudah umumkan bahwa kalau Selat Hormuz itu tidak akan kembali lagi ke mekanisme yang lamanya, harus dirubah, dan itu sudah jadi bahkan undang-undang di Iran, di parlemen Iran sudah direalisasikan undang-undangnya, dan Iran tidak akan macam dulu dan tidak akan diam saja. Oke, Mas Kasem, tadi juga White House menyebut bahwa meskipun gencatan senjatanya diperpanjang waktunya, tetapi Amerika tetap memblokade laut. Kemudian juga operasi Economic Fury juga tetap jalan. Apa respon dari Iran, atau bagaimana Iran mencari solusi ini supaya tadi operasi Economic Fury dan juga blokade laut sudah siap dihadapi Iran? Ya, kalau Iran itu sudah lama untuk mengakali blokade yang terpaksa atasnya. Itu juga pengalaman luar biasanya Iran itu selama 47 tahun yang lalu. Itu satu, yakni kami ini tahu bagaimana kita mengakali blokade macam itu. Dan satu berita yang baru-baru ini kita dapat, sejak blokade itu 34 tanker ataupun kapal yang terkait dengan Iran sudah masuk, dan bahkan mereka keluar dari Selat Hormuz walaupun diletakkan blokade itu. Itu satu. Kedua, masalah perbatasan Iran itu luas sekali. 8.500 kilometer adalah perbatasannya Iran, dan negara-negara tetangga kami itu banyak sekali, dari Rusia, Turkmenistan, Azerbaijan, Irak, Turkiye, dan ada banyak negara yang kita bisa kerjasama sama mereka untuk ekspor dan impor. Oleh karena itu, saya kira yang akan jadi rugi di blokade itu bukan Iran itu, dan bahkan masalah minyaknya Iran itu, walaupun pasti itu agak susah sekarang untuk Iran karena adanya blokade, tapi masih Iran bisa mengekspor minyaknya dari dari tempat berangkatnya itu yakni di pelabuhan. Yani itu contohnya kalau kapal Cina atau India masuk ke Selat Hormuz, itu bukan masalah kita lah, bukan masalah Iran, itu jadi masalah Cina atau India yang mereka harus berlawanan sama Amerika Serikat. Dan oleh karena itu ada banyak pilihan untuk Iran, dan saya kira itu sekarang bola itu di lapangan Amerika Serikat, bukan Iran. Oke, Mbak Dina, jadi balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi, bahwa ketika tadi Iran menginginkan kemudian negaranya diakui, kemudian juga menjaga kedaulatan. Nah, berarti artinya Iran tinggal menunggu saja begitu. Berarti artinya kebalikan dong, bukan Amerika yang menunggu proposal Iran, tetapi ya jangan-jangan sebaliknya begitu. Iran menunggu apa yang ditawarkan oleh Amerika, sehingga kedua-duanya ini saling menguntungkan dan tidak saling memecah lagi. Jadi yang ditunggu itu memang satu tawaran yang sifatnya bisa mengubah tatanan di kawasan. Dan kalau tempo hari kita sempat bicara Rusia misalnya tertarik menjadi mediator gitu ya di situ, dan tertarik juga bahkan menarik atau membawa uranium dari menyelamatkan uranium dari Iran gitu ya ke Rusia, dan itu ternyata ditolak juga oleh Iran kan. Dan posisi China yang ingin membantu sebagai mediator juga dia diberi jarak. Jadi kesan saya berarti di kawasan Timur Tengah itu tatanan yang diinginkan oleh Iran, dan itu akan dia coba dorong terus dalam komunikasinya yang difasilitasi oleh Pakistan, supaya Iran lah yang diakui sebagai salah satu kekuatan baru di kawasan yang punya suara
harus didengar begitu. Terutama satu terkait soal energi dia, pengangkatan blokade atau embargo ekonomi yang selama ini mengungkung Iran, dan juga soal Selat Hormuz dan program nuklir. Jadi 4 hal ini adalah hal-hal kunci yang Iran pasti pengen punya plan yang jelas. Jadi kalau dianggap bahwa tapi di sini bentroknya ya menurut saya, karena dari sisi Trump, dugaan saya mereka masih mencari deal yang sifatnya bahkan parsial gitu, hanya sebatas menguntungkan kelompok tertentu di Amerika Serikat atau bahkan kepentingan pribadi Trump sendiri. Setidaknya dalam jangka pendek dia masih berharap ada itu. Jadi itu sebabnya dia masih bingung juga ya menyampaikannya, tetapi yang kita saksikan adalah yang dikirim, diutus itu masih orang-orang dekat Trump saja. Jadi bukan orang yang bisa menjaga relasi antar negara, bahkan sesudah Trump turun sekalipun, itulah yang dicari oleh Iran. Sosok figur juga yang salah satu menjadi pertimbangan Iran juga ya untuk bisa mendamaikan kedua belah pihak, baik Iran dengan Amerika Serikat begitu ya Mbak Dina? Betul sekali. Oke, Mbak Dina terima kasih untuk ulasannya, Mas Kasim terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sorotan berikutnya adalah soal militer Israel yang memasang spanduk berbahasa Ibrani di sisi timur laut gedung Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Saat lagi kami kembali dengan informasinya untuk Anda. Saudara, seorang jurnalis Lebanon tewas dalam serangan udara Israel di sebuah rumah di Lebanon Selatan. Jenazah korban ditemukan di reruntuhan oleh petugas penyelamat. Wartawan Lebanon Amal Khalil tewas di sebuah rumah di desa Al-Tiri ketika berlindung dari serangan udara Israel. Khalil sudah meliput konflik di Lebanon antara Israel dan Hizbullah sejak awal perang pada bulan Maret lalu. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut serangan udara Israel berlangsung 2 kali dan menewaskan 2 orang serta 1 terluka. Setelah melakukan pencarian, tim penyelamat menemukan jenazah jurnalis Amal Khalil dari reruntuhan, sementara seorang rekannya mengalami luka. Jenazah Khalil ditemukan setidaknya 6 jam setelah serangan Israel terjadi. Pencarian Amal Khalil sempat terkendala karena pesawat Israel menembaki tim penyelamat yang sedang berupaya melakukan pencarian. Kementerian Kesehatan Lebanon menyebut Amal Khalil dan rekannya Zainab Faraj berlindung di sebuah rumah saat serangan terjadi. Jenazah jurnalis Amal Khalil tiba di rumah sakit pada hari Rabu malam waktu setempat setelah ditemukan dari reruntuhan bangunan yang menjadi sasaran tentara Israel di kota Al-Tairi, Lebanon Selatan. Palang Merah Lebanon menuju ke rumah sakit dengan pengawalan dari kendaraan militer. Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Lebanon mengumumkan 2 serangan udara Israel di kota Al-Tairi di distrik Bin Jebel mengakibatkan 2 orang tewas, 1 orang terluka. Pemerintah Indonesia kecam adanya pemasangan spanduk dengan tulisan Rising Lion oleh pasukan Israel. Kemlu tegaskan penggunaan simbol dan propaganda militer di atas runtuhan rumah sakit yang telah dihancurkan adalah bentuk tindakan yang provokatif. Spanduk berbahasa Ibrani yang dipasang militer Israel di sisi timur laut gedung Rumah Sakit Indonesia di Gaza bertuliskan, "Lihatlah suatu kaum yang bangkit seperti singa betina, yang mengaum seperti singa jantan." Itu dipasang dalam rangka Hari Paskah Yahudi. Kejadian ini terjadi sekitar awal April 2026, di mana tentara Israel masuk dan melaksanakan perayaan serta tarian di atas Rumah Sakit Indonesia. Menurut sumber lokal Mercy di Gaza, gedung Rumah Sakit Indonesia telah kosong dan tidak ada aktivitas. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Indonesia kecam tindakan pasukan Israel yang mengibarkan spanduk bertuliskan Rising Lion di atas reruntuhan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Indonesia memprotes keras tindakan itu.
Untuk mengecam dan memprotes hal tersebut, karena itu adalah satu, walaupun sudah diserahkan dari Merck Indonesia ke Palestina, itu merupakan satu instalasi humanitarian yang tidak boleh dimasukkan dalam propaganda perang atau sebagainya. Jadi kita sudah menyampaikan keberatan kita. Thank you. Lalu sebenarnya seperti apa situasi terkini di Gaza, khususnya di Rumah Sakit milik Indonesia di sana? Kita sudah bergabung malam hari ini dengan Nadia Rossi, perawat Mercy di Gaza. Mbak Nadia, selamat malam waktu Indonesia. Selamat sore Mbak Audrey, waktu Gaza. Ya Mbak Nadia, saya mau tahu dulu situasi paling baru di Gaza seperti apa ini? Jadi untuk situasi di Gaza saat ini, serangan itu masih kerap terjadi ya Mbak ya. Kebetulan memang ini bukan misi pertama saya, ini misi ketiga saya. Setelah sebelumnya itu, 2 misi sebelumnya itu saya dalam masa perang, dan sekarang di masa gencatan senjata itu tidak ada perbedaan yang berarti. Jadi serangan itu masih terjadi setiap harinya, terutama di Gaza Utara, di sekitar Rumah Sakit Indonesia. Bahkan kemarin malam itu ada tembakan di sekitar Rumah Sakit Indonesia itu yang menewaskan 5 warga, yang diantaranya dua orang anak, dan banyak luka-luka di sana. Oke, nah tapi kalau untuk di Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang kemudian dituliskan spanduk begitu, Rising Lion oleh Israel, ini memang sudah tidak digunakan lagi ya? Artinya sudah tidak ada orang di dalamnya, tidak ada pasien, tidak ada kegiatan? Iya betul Mbak, jadi memang Rumah Sakit Indonesia ini sudah tidak, kami belum bisa mengaktifasi kembali Rumah Sakit Indonesia ini, karena memang rumah sakit ini berbatasan langsung dengan Yellow Line. Yaitu Yellow Line itu batas yang memang penjajah itu buat. Itu yang memang tidak boleh dimasuki oleh warga sipil. Jadi sudah kosong, dan di awal April itu mereka memasuki Rumah Sakit Indonesia, memasang bendera, bahkan untuk bendera sendiri sampai hari ini benderanya masih terpasang di Rumah Sakit Indonesia. Oh, bendera dan juga spanduk yang bertuliskan Rising Lion itu, Mbak? Untuk spanduk sebenarnya sudah tidak ada kalau informasi dari warga lokal, tetapi untuk bendera sendiri mereka tidak hanya di Rumah Sakit Indonesia Mbak, jadi di sekitar Yellow Line itu mereka terus menggeser batasnya itu dan memasang benderanya. Oh oke. Itu Mbak Audrey. Nah itu gimana sih Mbak Nadia, dari yang Mbak Nadia dapat ceritanya tiba-tiba spanduk itu dituliskan oleh Israel tentang Rising Lion itu, dan apa respon dari warga Gaza di sana? Tentu saja ini membuat warga Gaza geram ya, Mbak Audrey, karena memang Gaza ini tanah milik Palestina, milik warga Gaza, dan mereka mendudukinya secara ilegal. Jadi kami pun mendapatkan informasi itu dari warga sekitar, yang memberikan informasi itu dari warga sekitar yang melaporkan kepada kami, untuk video ataupun foto-foto itu pun dari warga sekitar Mbak yang melaporkan. Itu Mbak Audrey. Oke, dari kata-kata tadi Rising Lion ini kemudian apa sih yang diartikan begitu warga di sana? Itu mungkin semacam ejekan, lebih ke ejekan Mbak, yang mereka artikan. Yang warga Gaza artikan itu semacam ejekan untuk mereka. Oh oke. Nah apakah bahwa mereka itu sudah menguasai gitu. Jadi mereka itu merasa saya sudah menguasai, dan mereka mengejek warga Gaza. Oh makanya kemudian datang dengan kata-kata singa jantan sedang mengaum gitu ya Mbak ya? Iya betul. Oke, Mbak Nadia, sudahkah di sana dari relawan Mercy ini berkoordinasi dengan pemerintah atau Kementerian Luar Negeri? Untuk kegiatan kami sendiri memang kami selalu informasikan kepada Kemlu ya Mbak ya, untuk kegiatan kami di sini, dan kami pun dari Mercy pun terus mendorong pemerintah Indonesia agar terus menyampaikan untuk mendorong organisasi internasional agar penjajah ini menarik mundur, karena memang mereka menduduki tanah yang memang bukan miliknya, dan ini mereka menduduki secara ilegal.
Oke, kalau tadi Mbak Seperti Nadia itu, Mbak bilang Audrey. Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang kemudian juga sudah dipasang spanduk, sempat dipasang ya spanduk oleh Ya, Israel. sempat dipasang. Ya, sempat dipasang, tapi kemudian dalam rumah sakit sendiri sebenarnya belum direaktivasi, artinya belum ada kegiatan sama sekali. Apakah juga ada usaha yang terus dilakukan untuk bisa mengambil kembali rumah sakit supaya pelayanan bagi warga Gaza kembali lagi bisa dimulai? Jadi untuk Mercy sendiri ya Mbak, kami terus melakukan advokasi melalui jalur internasional agar RSI ini bisa dapat diaktifasi kembali dan bisa melakukan pelayanan kesehatan kembali. Karena memang untuk RSI ini berada tepat di ujung utara Mbak. Jadi boleh dibilang Rumah Sakit Indonesia ini menjadi rumah sakit yang masih berdiri tetap kokoh di Gaza Utara. Jadi untuk sampai saat ini Gaza Utara itu sudah lumpuh. Keadaannya itu keadaan kesehatan di sana itu sudah lumpuh. Jadi kalaupun misalkan ada serangan di sana, apakah kami ada yang luka di sana, mereka semua ke selatan, dibawa ke selatan karena memang sudah tidak ada fasilitas kesehatan di Gaza Utara. Oke, jadi harapannya adalah supaya bisa aktif kembali ya Rumah Sakit Indonesia, supaya bisa melayani pasien-pasien di warga Gaza supaya kemudian bisa sehat ya, Mbak Nadia ya. Betul, Terima Mbak. kasih relawan Mercy Mbak Nadia sudah berbagi informasi di Sapa Indonesia Malam. Minta maaf. Tak bersama kami, selebritas Amarzoni divonis 7 tahun penjara karena terbukti menjadi perantara jual beli narkoba dalam rutan Salemba. Bertemu kembali saudara, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 tahun penjara terhadap mantan selebritas Amarzoni. Vonis ini akibat kasus peredaran narkotika dalam rutan Salemba yang terungkap pada Oktober 2025. Hakim menyatakan Amarzoni bersama 5 terdakwa lain terbukti mengedarkan sabu dalam rutan saat putusan dibacakan Majelis Hakim Kamis siang. Selain vonis 7 tahun penjara, Hakim menjatuhkan denda 1 miliar rupiah atau kurungan 190 hari. Sebelumnya Amarzoni dan terdakwa lain dituntut 9 tahun penjara. Atas vonis ini, Amar dan jaksa penuntut umum menyatakan pikir-pikir untuk mengajukan banding. Dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli golongan narkotika golongan 1 beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan primer. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amarzoni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Dari kasus hukum berikutnya, polisi menangkap 2 pelaku penjamretan ponsel warga negara asing di Sawah Besar, Jakarta Pusat. 2 pelaku ditangkap di Koja, Jakarta Utara. Setelah buron selama 3 hari, 2 pelaku penjamretan ditangkap di kediaman mereka di wilayah Koja, Jakarta Utara. Pelaku berinisial F dan Y sempat mencoba kabur saat akan ditangkap. Dari hasil pemeriksaan, F berperan sebagai joki alias yang membawa motor dan Y bertugas sebagai eksekutor. Pengakuan pelaku ponsel hasil curian telah dijual ke seorang ketua RT sebesar 2,5 juta rupiah. Uang penjualan dari barang curian digunakan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba. Sebelumnya, seorang WNA menjadi korban penjamretan di Jalan Pos Sawah Besar, Jakarta Pusat. Meski korban sempat berupaya mengejar, pelaku berhasil kabur membawa telepon genggam korban. Aksi penjamretan terekam kamera dashcam pengendara yang sedang melintas di lokasi kejadian. Atas nama Y dan F memang kita indikasikan tidak hanya ini korbannya, sehingga proses hukumnya tetap kami lanjutkan walaupun handphone daripada turis ini sudah kita kembalikan. Kalau pengakuan baru sekali, namun kita menemukan indikasi bahwa ada kegiatan lain yang serupa, yaitu penjamretan. Mereka berkelompok atau gimana sih, berjaringan? Mereka berkelompok berdua memang.
I honestly didn't expect to get my phone back, but the police did great work. They did all they can, and yeah, I'm really happy because I have all my stuff back, and I'm very thankful for the work. Thank you. Berita lainnya, pendiri SMRC Saiful Mujani beberkan alasan dirinya menyampaikan pernyataan menjatuhkan presiden pada sebuah acara diskusi. Menurut Mujani, maksud pernyataannya yang bilang menjatuhkan Presiden Prabowo disimpulkan setelah mengumpulkan sejumlah fakta-fakta pelanggaran sumpah presiden, seperti upaya mengembalikan Undang-Undang Dasar ke versi lama agar pemilihan presiden dilakukan lewat MPR, kemudian membuat kebijakan dengan pihak luar tanpa persetujuan DPR, serta melibatkan anggota TNI aktif di ranah sipil. Selain itu, ia menilai Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan tidak pantas di muka umum seperti menertibkan pengamat yang kritis, pengamat dibiayai asing, hingga tindakan demonstrasi yang disebut makar dan terorisme. Presiden Prabowo harus diturunkan karena satu, mengancam konstitusi, mengancam demokrasi, tadi kan ingin kembali ke Undang-Undang Dasar 45, ingin kembali ke MPR dan seterusnya. Dan kita tahu, kalau kembali ke sana tidak ada pemilihan presiden langsung, tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, dan presiden dipilih secara tidak demokratis. Kebijakan yang mempekerjakan TNI aktif di wilayah sipil. Terima kasih sudah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Audrey Chandra. Dan saya Tifal Solesa pamit. Besok hari Jumat, jadi jaga semangat Anda. Selamat malam, sampai jumpa lagi.